Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat datang di podcast Bincang Bintang. Bincang-bincang bareng Bintang. Nah, pada kesempatan kali ini kita itu bakal membicarakan sebuah bintang. Sebuah atau seorang nih? Seorang dong. Seorang. Bukan benda. Oh iya. Karena bintang itu sesuatu yang memotivasi ya. Ya betul. Tapi bintang yang diartikan dalam ini nih sebagai orang. Ya, Motivator. sebagai orang. Nah, kalau udah seru-seru kayak gini, sebelumnya kita harus perkenalan gak sih? Iya. Nah, perkenalkan aku tuh Syahid. Saya Fadel. Nah, kita berdua itu bakal nemen kalian pada kesempatan kali ini untuk mendengarkan kisah-kisah yang sangat inspiratif untuk semua kalian nih. Nah, Siapa tuh Kak siapa Syahid? nih? Kira-kira ada spoiler gak? Denger-denger sih orang-orang sini ya. Orang-orang sini ya. Bisa Terus Mas CS? bisa Mas CS, bisa guru, bisa siswa. Apa ya? Apa jangan-jangan itu godnya Semada? Aduh, siapa itu ya? Nah, aku sih denger-dengernya beliau ini adalah seorang konten kreator yang juga bekerja sampingan sebagai guru. Kebalik dong. Sebagai guru yang bekerja sampingan sebagai konten kreator. Tadi kan aku udah bilang kalau beliau ini adalah seorang guru yang bekerja sebagai side-nya tuh konten kreator ya kan. Asik banget gak sih ini? Siapa ya? Ya asyik gitu kan. Dan video-video beliau itu lagi booming banget. FYP. Ya FYP gitu Orang kan. sekarang manggilnya FYP. Bukan booming ya, karena udah Menjual, sudah menjual kata-kata kayak gitu ya. Betul. Dan video itu lagi meledak gitu ya. Meledak. Harus pakai gitu ya? Iya, Meledak. biar seru, biar asik gitu kan. Gak usah kakean takon. Iya, maaf. Langsung aja. Ini orangnya ada di sebelah sini ya, Del ya. Ada di sebelahku ya. Kayak ini loh, ini banget kan. Orang yang paling keren, paling wow gitu kan. Dan ini ya, Bapak Bri Angga. Hai semuanya, hai. Nah, Bapak selamat datang di podcast Bincang Bintang. Ya. Saya sangat tersanjung karena Bapak sudah memberi kesempatan untuk datang ke Bincang Bintang. Ya, Bincang Bintang. Sebelumnya Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Seperti yang Anda lihat ya di sini ya. Si bugar. Bangga ini tambah kurusan ya? Oh iya, saya program diet ya. Oh, program diet diet, terlihat ya. sangat terlihat sangat Proporsional iya. badannya. Saya mau dong Pak programnya Pak. Siapa tahu bisa gitu kan. No karbo, no, No salt, karbo, no salt, no sugar. no sugar. Ya. Nah, kan seperti yang kita tahu kalau Bapak Priangga ini adalah seorang yang sangat wow, keren karena Bapak Priangga adalah seorang guru dan juga konten kreator nih, Pak. Sebentar. Maaf ya saya potong. Ini juga sebagai konten kreator doang tahu Pangga? Jadi apa aja tuh? Jadi apa aja? Apa aja nih Pangga? Kayak dancer, manager, graphic designer. Apa lagi nih Pangga? Ini nanti ujung-ujungnya ya di Semada cleaning service aja Pak Angga. Jadi bersih semua, bersih. Gitu kan. Ya gimana nih? Sulit kalau misalkan ada orang yang multi talenta tapi nggak gitu kan. Oke. Susah nih Pak kalau jadi orang multi talenta gitu Pak. Ya alhamdulillahnya sih enggak ya, karena notabene-nya kan itu anugerah dari Tuhan ya. Jadi notabene-nya Alhamdulillah. kenapa sih kok ini bisa jadi multi-talent, karena notabene-nya dari dulu, dari aku kecil sampai dengan sekarang itu aku selalu mencoba hal-hal baru, kayak misal ini udah bisa, kayaknya I have to choose atau I have to try something new kayak gitu kan. Something new. Kayak harus coba deh lebih dari ini, kayaknya kalau cuman skill ini doang kayaknya nggak masuk. Bukan nggak masuk sih, kayaknya nggak bakalan berguna juga. Jadi aku nyoba ini. Jadi A selesai, B selesai, C selesai, D. Tapi sebenarnya kalau untuk beberapa orang itu nggak apa sih ya, bukan jalan ninjanya mungkin ya. Kadang-kadang mereka harus specialty. Tapi cuman kalau buat aku, I have to try everything that I want, karena notabene-nya aku harus bisa apapun, karena notabene-nya juga ini juga bagian dari jalan ninjaku untuk Jalan ninja satu gitu ya. Dan ternyata turns out hasilnya tuh keren banget ya. Bisa jadi apa tadi Del? Bisa jadi dancer, graphic designer, manager, content creator, dan guru. Gila sih, kayak keren banget ya. Dan aku tuh penasarannya ya, kan sudah banyak nih kayak udah jadi banyak itulah. Gimana sih Bapak caranya itu bisa membagi waktu biar ya kita lihat kan kalau misalkan Pak Angga itu bisa bagi waktu, masih bisa kadang itu healing ya kayak gitu kan.
Saya tuh penasaran gimana sih Pak, gimana caranya bisa membagi waktu gitu. Oke, untuk managing time itu biasanya aku agak susah juga sih. Mungkin nggak cuman aku saja, mungkin di beberapa orang juga sama. Jika schedule-nya padat pun akan manage waktunya akan susah gitu loh. Jadi kalau misalnya ngomong-ngomong tentang manage waktu itu kan mungkin orang-orang lihat jobku, oh story-nya sehari ini di sini, jam sekian habis ini di sini, jam sekian. Itu pasti membutuhkan manage waktu yang sangat tepat. Ya. Kadang-kadang juga klien juga memintanya on time gitu kan. Nah jadinya untuk manage waktu berarti aku butuh manager gitu. Ya ada manajerku juga ada. Dan juga mereka juga manage waktu aku. Jadi waktunya sekarang cuman ada spend waktu 1 jam. Kalau misalnya mau makan silakan makan, mau jalan-jalan silakan jalan-jalan, mau keliling Jember mau healing silakan. Ada waktu spend waktu segini. Biasanya kayak gitu sih. Tapi biasanya aku nggak minta spend waktu. Pokoknya habis dari sini aku minta spend waktu buat perjalanan gitu doang. Dan nggak minta spend waktu buat healing. Biasanya kalau healing tuh aku mintanya kayak aku minta job bulan ini aku minta dikosongi ya, aku minta dikosongi buat aku refresh atau buka channel baru atau kadang lagi sibuk buka channel baru kan. Terus itu bener-bener keren banget ya dia. Keren banget ya. Betul. Gak semua Karena orang bisa ya, Pak. even aku aja yang masih SMA, masih kelas 11 yang tugasnya tuh nggak sebanyak Pak Angga, tapi manage waktunya tuh udah berantakan banget, udah kadang tidur juga masih jam 1, jam 2 gitu kan. Gak bisa mengontrol jam tidur ya. Betul. Teratur. Bahkan buat kepikiran buat jalan-jalan itu ya, maksudnya lagi di jalan tuh tugas ini udah selesai belumnya, tugas ini udah selesai gitu kan. Sayangnya kita nggak punya manajer ya kan. Gimana kalau punya manajer? Mungkin Pangga berminat? Pangga jadi manajer, guru jadi manajer siswanya. Ya kebalik ya harusnya. Harusnya kan kita yang jadi manajer. Dan kan Pak Angga ini udah struggle ya kan. Struggle berbagai macam cara, gimana caranya biar jadi multi talent gitu kan. Saya tuh penasaran struggle yang paling terbesar gitu kan, apa yang paling kayak bikin bapak stres, kayak udahlah nyerah aja gitu, mungkin nyerah atau enggak Pak? Sudah. Untuk apa nih? Untuk mencoba hal baru atau Untuk gimana? mencoba hal baru deh. Ya, Mencoba hal baru. Biasanya kadang-kadang gini kan, kita kan lihat tuh ya, kadang-kadang kita FOMO kan. Oh iya, Ya, FOMO kan. FOMO. Biasanya anak muda FOMO ya, sama aku sama kamu kan sama-sama. Jadi gen yang sama, Gen Z Gen juga, Gen Gen Z juga. Jadi tapi kita kadang-kadang FOMO nggak sih? Iya, FOMO nah, banget. misal kayak kayaknya aku harus bisa berkuda deh, Berkuda. Atau enggak, aku kayaknya harus bisa ini deh, kayak kemarin DBL aku harus bisa ini deh, aku harus balik ini deh, kayak gitu. Jadi notabene-nya ya kalau misalnya dibilang ada struggle yang terlalu susah sih enggak, karena notabene-nya kan kita belajar dulu, habis itu gagal ya coba lagi gitu sih. Prinsipku kalau misalnya itu susah banget dan menyerah sih, alhamdulillah belum pernah. Jadinya jangan sampai apa ya. Jadi aku survei dulu. Jadi survei, misal aku nyoba hal baru, misal kayak editing video. Aku nyoba hal-hal yang paling rendah dulu, paling enteng, easy, medium, hard. Easy, medium, hard. Gitu sih prinsipnya. Jadi untuk yang struggle yang benar-benar sampai menyerah sih belum pernah sih. Jangan sampai, Pak. Jangan sampai, itu buat teman-teman muda semuanya sih, jangan pernah sampai menyerah dalam hal apapun gitu. Jadi Don't give up gitu loh. Don't give up gitu ya Pak. Jadi intinya Pak Angga nih belum pernah struggle. Kayak belum pernah merasakan capek, putus asa belum pernah deh kayaknya ya Pak. Belum. Tapi kalau capek iya, tapi Capek cuma iya. putus asa enggak, belum. Gila sih, keren banget ya. Pangga ini masih jiwa semangatnya masih Iya, tinggi membara banget ya. Jiwa muda. Ya gini loh, karena notabene basically kan aku juga muda. Kalau misalnya aku juga dicontoh anak-anak. Kalau misalnya aku gampang menyerah, anak-anakku lebih menyerah lagi dong. Iya. Pesan-pesan Ya buat kan? kalian semua. Kalau tuh. misalnya anak-anakku semangat, berarti aku harus lebih semangat semangat juga. gitu Iya, kan. siap. Basicnya kan gitu aja. Jadi kibratnya kita. Iya, betul banget. Oke, di sini Pangga ada 5 rangkaian pertanyaan nih buat Pangga. Oke, dari nomor 1. Saya dulu ya, Pak. Sebenarnya Pangga ini dibalik kesibukannya yang sangat padat, Pangga bersyukur gak di titik saat ini? Untuk sampai detik ini bilang bersyukur, of course ya. Karena iya. tabinnya dari 2017 aku ngonten, dari 2017 aku memulai karir sebagai content creator. Aku masih mahasiswa waktu itu, dan aku nggak dilirik sama sekali sama viewers ataupun followers. Followersku masih di bawah 1000 ya waktu itu ya, di bawah 1000. Jadi aku baru punya followers lebih dari 1000 itu ketika aku waktu jadi guru.
Waktu jadi guru itu mulai 1.000, 2.000 itu pun kayak nyogok anak-anak Suruh aku follow. follow gitu kan. Follow. Alhamdulillah 2022 waktu itu setelah DBL kalau nggak salah kita ada job di alun-alun. Itu mulai naik tuh viewernya. Aku ngedance di alun-alun ya. Di alon-alon. Yang pakai dancerku pakai baju hijau. Terus habis itu aku pakai baju keki. Yang lagunya apa sih? Samina Mina. Ah iya, saya lihat. Lagi viral-viralnya tuh Iya, kan. iya, Lagi iya. apa sih? Lagi comparing antara lagunya Shakira dan lagunya Jungkook waktu itu ya. Iya. Lagunya Shakira sama lagunya Jungkook jadinya comparing, ternyata orang-orang lebih banyak suka lagunya Shakira. Nah, aku mulai up tuh di situ. Oh iya iya. Nah, viral tuh baru. Saya tuh dari dulu ya pas SMP, saya juga udah sering lihat ini siapa sih gitu kan, sering lihat di FYP tapi kayak keren juga gitu kan, saya juga kagum-kagum. Ternyata guru saya sendiri gitu kan. Ternyata bisa idola tiba-tiba jadi guru gitu kan. Siapa tahu nanti saya jadi kayak Pak Angga gitu kan. Amin. Nah, Pak Angga kan jadi guru, jadi content creator nih. Gimana sih menurut Pak Angga peran sosial media itu dalam kehidupan, mencerdaskan kehidupan bangsa atau dalam mengajar nih, gimana itu? Oke, kalau misalnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu sebenarnya gampang sih. Notabene kan gampang, notabene kalau misalnya memang orang sudah lihat sosial media dengan digunakan dengan benar, dengan cerdas, mereka carinya nggak cuman entertain aja atau nggak cuman cari konten-konten receh, mereka akan cerdas dengan sendirinya. Fungsi sosial media gitu kan, otomatis gitu kan. Itu misiku sekarang. Jadi notabene selain konten Priangga Awe yang kalian tonton itu, yang notabene mungkin banyak haters juga gitu kan. Aku sekarang lagi bergerak di bidang education karena memang notabene aku harus, of course I have to educate anyone. Of course tentang history education atau tentang sejarah. Karena juga kebetulan Pak Angga juga guru sejarah ya. Jadi aku harus bener-bener educate banget terkait dengan sejarah karena notabene tambah lama tambah kesini kok sejarah dilupakan gitu loh. Bukan dilupakan sih, disepelekan. Bukan disepelekan, lebih orang-orang kayaknya orang nggak berminat ke sana. Tapi aku pernah posting satu video tentang cara mengajarku tuh banyak yang suka. Oh ternyata orang-orang itu suka metode yang kayak gini. Nah mungkin aku bisa menjadi wadah buat teman-teman semua, bisa menjadi contoh buat teman-teman semua ketika aku transfer ilmu untuk kesejarahan. Itu sih kalau sekarang. Tadi apa namanya, Pak Angga tuh guru sejarah lagi bikin apa tadi, akun IG-nya apa namanya? 1 menit dalam sejarah. 1 menit dalam sejarah. Jangan lupa di follow teman-teman buat belajar sejarah ya, biar nggak bosan-bosan amat belajar di sekolah juga. Bisa belajar di mana aja lewat HP ya Pak ya. Lewat HP bisa gitu kan. Oh iya, tadi kan pertanyaan kedua ya dari aku yang tadi kan gimana? Oh, sebentar. Tadi kan yang Pak Angga bilang bersyukur banget itu kayak Pak Angga enjoy kan dalam pekerjaannya dan bersyukur. Itu tuh kan banyak orang yang belum bisa belajar bersyukur Pak. Meskipun mengintir uangnya, tajir banget, tapi masih kayak tamak Pak, masih pingin lagi. Iya. Gimana? Oke, untuk mengomentari sebenarnya itu bukan urusan kita sebenarnya ya. Iya, tapi cuman kita akan pelajaran. menanggapi itu sekarang. Iya. Oke, untuk urusan bersyukur kan relatif ya. Kan setiap orang punya ukuran atau punya batasan dalam mencari harta atau mencari dunia. Kadang-kadang orang yang sampai segini, I think enough. Ya udah cukup. I just wanna enjoy for the next. Ada yang I think is not enough. I have to walking again untuk mencari itu semua, untuk mencari apa yang belum aku dapat. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang orang yang menghabiskan waktunya ketika sekarang untuk bisa menikmati hari-hari berikutnya. Jadi mereka bersyukurnya seperti itu kadang-kadang. Mereka kerja di awal, untuk berikutnya mereka bersyukur. Ada yang nggak pernah bersyukur tuh. Nah, ya untuk menanggapi itu kembali lagi setiap orang punya ukuran masing. Itu tergantung masing. pribadinya ya Pak ya, betul. Kalimat-kalimat daripada dujat netizen ya. Jadinya aku nyari aman aja. Iya, betul. Ini juga edukasi lah buat kalian yang jarang bersyukur. Ya, Iya, betul. Betul banget. Tadi kan kita membahas tentang pribadi seseorang nih. Gimana kalau menurut pribadi Pak Angga sendiri nih, kan maaf ya, kan banyak tuh haters yang di komen gitu kan.
banyak yang ngatain apa sih guru so asik bla 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 gitu kan. Saya aja yang baca tuh sakit gitu hati, hatinya kan? tuh kayak aduh gak kuat gitu kan. Tapi ternyata ngelihat Pak Angga nih kayaknya berhasil aja nih apa namanya? Kayak ngediemin menghadapi. ya, menghadapi komen-komen yang ada gitu. Gimana sih Pak tips ya? Gimana caranya tuh bisa menghindari atau membiarkan komen-komen? Mengkontrol ya, Ya, mengontrol. Gimana? Lebih tepatnya gini sih, jadi notabene-nya mama dan ayahku itu selalu berbicara di masa depan kalau misalnya kamu jadi orang-orang yang penting ataupun orang-orang yang terkenal, misal dilihat orang, itu jangan pernah terlalu dimasukkan ke dalam hati. Itu yang pertama. Notabene kalau misalnya dimasukkan dalam hati itu nggak bakalan selesai, bakalan jadi bumerang buat kita. Apalagi zaman sekarang gitu kan, banyak yang orang yang pakai second account ataupun pakai apalah yang pokoknya akun bodong gitu ya, akun bodong Pak, ya. gitu kan, buat nge-hate orang lain. I think ya itu memang urusan mereka gitu loh. Jadi aku nggak berhak, dan juga aku bukan tipe orang yang suka baca komen. Itu yang itu sih yang membuat aku aman sampai sekarang bisa bercengkrama dengan kalian. Kayak kadang-kadang orang kalau baca komen, kalau kemarin aku lihat infonya Ayu Ting Ting yang suka baca komen, akhirnya suka marah-marah gitu kan. Tapi akhirnya sekarang Ayu Ting Ting kan nggak. Nah, aku mengikuti jejaknya si Ayu Ting Ting nih, nggak baca komen. Jadi itu yang membuat kadang-kadang yang baca komen juga sakit hati ya, manusiawi lah. Kita juga berusaha untuk mengentertain atau menghibur masyarakat, ternyata masyarakat berkata lain dan perspektif lain. Karena lebihnya kita tidak bisa menyenangkan orang banyak. Itu kuncinya, tidak bisa menyenangkan orang banyak, tidak bisa memanage orang banyak, dan tidak bisa membuat orang banyak suka sama kita. Orang lain tuh suka sama kita. Itu sih akhirnya mau hate comment pun, mau mencibir pun, ya itu terserah kalian. Go, silakan, monggo. Kalau misalnya aku di sini melakukan ini, banyak orang yang suka, jadi aku fokus pada orang yang suka. Yang suka gitu aja. aja. Tapi dipikir-pikir juga benar sih, karena dulu aku pas kecil, SMP lebih tepatnya, saya tuh pikiran kayak selalu mikirin apa kata orang lain, ujung-ujungnya saya juga yang jadinya gimana gitu. Iya, jadinya menyiksa diri kan. Betul. Ya. Oh iya, Jadi tadi capek kan sendiri kan? iya. Tadi kan kita udah membahas tentang kesuksesan Pak Angga yang dimana dari gini gitu kan. Tapi Bagaimana? membahas tentang apa namanya, fokus pertamanya itu gimana gitu kan. Kita udah tahu Pak Angga jadi dancer nih. Kita udah tahu jadi Pak Angga itu jadi content creator, jadi seorang guru, jadi apa namanya, WO ya. Ada nggak sih WO ya? Ada gitu kan. Ada jadi desain grafis gitu kan. Tapi dari beberapa cabang yang Bapak punya nih ya, awal dari fokus ini sendiri gimana sih, kayak tiba-tiba ya kan tadi kan FOMO ya kan ya Pak ya. Nah, tapi kayak pencetus pertama kali Bapak tiba-tiba pengen jadi multi talent gimana sih? Karena notabene aku berkumpul dengan lingkungan-lingkungan yang sehat ya. Jadi waktu aku kecil, aku tuh pernah suka sama seorang sebenarnya. Jadi cinta monyet lah. Cinta monyet. Cinta monyet, dan akhirnya kita jadi satu TK. Habis itu SD kita pisah. TK. TK. Dari Yo cuman cinta suka-sukaan lah. cinta monyet. Tapi itu berkembang sampai SD. Waduh. Gitu Terus, kan. Ya, dia masih ada kok, namanya @Citi Seviani itu ada. @Citi Seviani ya dalam itu. Tapi cuman ya akhirnya kita fine aja. Ketika waktu SMP kita bareng, SMA kita bareng. Kuliah masih akhirnya kita jadi teman deket aja. Teman sharing, kayak ketika aku ada hate comment, dia menguatkan aku. I think dia selalu berkata bahwa the haters itu sudah melakukan tugas terbaiknya mereka, tinggal kamu aja menanggapinya kayak gimana. Gitu aja. Jadi itu yang kalimat terkuat dari yang aku yang aku pegang sampai sekarang. Jadi orang-orang yang mencibir kamu itu sudah melakukan tugas terbaik mereka. Jadi Tinggal tugasmu aja ngapain ini. Mau di mana ini. Jadi Pak Angga ini jadi multi talent karena cinta monyet. Gitu? Dan yang orang yang aku suka itu multi talent juga. Melukis, The power of love. The power of love. Melukis iya, nyanyi iya, ngedance iya, ketua OSIS iya. Waduh. SMP 1 ketua OSIS, SMA 2 ketua OSIS. Waduh. Terus habis itu dia kuliah hukum juga. Tapi sekarang ya kita jadi teman dekat lah. Jadi teman dekat. Dia konselor juga. Bukan konselor ya, kayak
dia juga keluar negeri juga. Kayak waktu itu kayak bikin undang-undang juga kayaknya. Waduh. Gitu. Ya, jadi makanya aku nggak salah kan pilih teman kan? Iya, betul. Ya udah. Nggak Jadi salah. kamu ada sekarang tuh karena temanmu, lingkunganmu tuh bener. Udah gitu aja. Jadi tolong dicatat. Jadi kamu bener sekarang itu, circlemu tuh dibenerin dulu. Jangan berharap kamu tuh pengennya bagus tapi circlemu itu gak bagus. Udah apa circlemu toxic kadang-kadang. Aduh Toxic. udah. Oh, bahasanya suka toxic. ngerasani orang, suka gibah, habis suka apa lagi? Suka nyinyir. Suka ngomenin penampilan orang, udah buang. Sekarang sih Buang. teman-teman kayak gitu, kamu Buang, harus nyari yes. yang teman-teman yang mau diajak kerja sama bareng ataupun kolaborasi bareng ataupun nyari beasiswa bareng. Bahkan aku sama si temanku ini itu nyari beasiswa bareng kadang-kadang. Iya, iya. Gitu. Jadi intinya kita harus nggak boleh salah pilih temen ya Pak. Iya, gitu ya. Tuh, penting. dengerin ya teman-teman, jangan sampai salah pilih teman. Karena teman itu sangat berpengaruh dalam hasilnya kita ya. Betul. Gitu. Salah teman. Intinya nih kayak Pak Angga gitu kan. Bener semua. Benar teman. Benar teman. Kalau salah teman, repot urusannya. Ya repot. Beneran repot. Nah, ini Pak Angga jadi orang dibalik semuanya di Semada. Terus di Semada. Ya udah Saya, sih. dalam lingkup Semada, saya anggap lingkupnya Semada aja. Kayak Pak Angga yang bisa menghidupkan akun SMA Negeri 2 Jember di Instagram. kayak tau wes mimin ya guys. Ini miminnya. Bagaimana Pak Angga ini kok bisa jadi kayak gini di SMA 2? Batu loncatannya nih apa? Batu loncatan. Yang pertama sih aku mengikuti prinsipnya SpongeBob ya, tahu ya. SpongeBob itu kan cinta banget sama Krusty Krab kan. Cinta sama Oh, pekerjaannya. cinta sama Bukan cinta sama pekerjaan, cinta sama Krusty tempat Krab. kerjanya. tempat kerjanya. Kan cinta banget tuh. Ya, ya. Dia cinta banget. Si SpongeBob ini cinta banget sama Krusty Krab. Sama aku mencoba apa namanya? Mencintai tempatnya yang aku dulu dilahirkan juga. Ya, aku juga SMA 2, alumni SMA 2 Oh iya, juga, Bapak nih ya. SMA 2 ya Pak ya, Nah, sama jadi- kayak kita. Dan aku juga punya jiwa yang nggak mau kalah sama sekolah-sekolah lain itu sih. Jadinya kalau misalnya sekolah lain punya kelebihan ini, of course aku harus lebih dari di bidang lain. Apa nih yang bisa ngangkat ini? Itu sih. Kenapa aku harus bisa multi talent? Yaitu karena gara-gara aku nggak mau kalah dari sekolah lain itu. Terus juga ya of course apapun selain tenaga pun finansial pun aku keluarin juga. Tapi aku nggak bilang-bilang orang sih. Mungkin ini premier aku bilang. Ya finansial aku keluar Premier. juga. Khusus buat bintang-bintang nih Pak. Enggak semuanya. Jadi kan aku nggak megang, aku Salah megang banyak school juga megang sih. Lebih ke di hire ya. Megang. Dipegang. Ini ekskul di Bangga, pegang. Jadi aku di hire banyak ekskul tapi notabene-nya kayak aku memperjuangkan ya apa sih biar anak-anak ini bisa berprestasi dengan fasilitas yang memadai gitu kan, karena notabene-nya ya tau lah, Ya, namanya gitulah. juga keterbatasan gitu kan, it's okay, itu kan It's keterbatasan okay. akhirnya mau nggak mau, alhamdulillah karena aku punya rezeki, akhirnya aku support atau enggak, kalau enggak support ya potongan harga lah gitu kan. Ya. Karena juga kan kita kan kalau misalnya di sekolah ya di sekolah, tapi kalau di luar sekolah kan aku sudah menjadi Priangga Aditya Wardana multi talent boy kan. Multi talent boy. Talented boy. Oke. Kan? Kita udah bercerita banyak, Uh-huh. banyak banget gitu kan. Nah, Kesan-kesannya apa dari Mas Syahid sendiri? Kalau aku sih terkagum-kagum. Sebelum aku jadi host di sini aja ya, aku udah kayak wow, damn. Kayak sangat apa ya? Sangat menginspirasi. Apalagi pertama kali masuk ke kelas dulu kan saya di kelas 10-8 tuh ya. Sebelahan 10-8 gitu kan. Masuk Pak Angga bawa laptop PPT gitu kan, diceritain kalau saya itu udah pernah ke Thailand, ke Korea. Kayaknya nih keren banget gitu kan. Jadi wow gitu loh Pak. Sawadikap dulu. Iya pertama kali masuk tuh sawadikap bilangnya. Langsung pakai bahasa Thailand. Iya. ya? Jadi kayak teman-teman apa sih gitu kan. Cuman saya langsung kayak ini beda nih. Saya langsung rasa beda nih gitu. I found the diamond. Iya, I want the diamond gitu kan. Jadi cocok lah buat jadi idola gitu. Ya. jangan mengidolakan saya. Kalau saya sendiri ini waktu 10-9 kebetulan kita kan sebelahan. Waktu Pak Angga masuk ini kayak masuk sudah bawa proyektor, dibuka PPT-nya. Awalnya kayak pernah ke Thailand, wah prestasinya bagus. Itu tuh bukan
saya kesukaannya tuh bukan di situ. Kayak pas dibuka Nico Robin. Nah, waktu ada Nico Robinnya itu materinya. Nah, Di matahari. One Piece kebetulan aku nih One Piece lovers juga. One Piece lovers. Jadinya kayak tertarik sama Pak Angga. Wah, dong. Ya itu kan yang buat aku kan harus menjadi berbeda dari teman-teman guru yang lain kan. Ketika teman-teman guru yang lain satu langkah biasa, aku mungkin 3 sampai 4 langkah ke depan. Gini. Jadi bagaimana sih mereka bisa ataupun teman-teman semua ataupun murid-muridku semua bisa masuk ke dunia saya, itu kan nggak mungkin. Iya, Tapi kan harusnya saya yang harus masuk ke dunia mereka. Keren. Nah, jadi apa yang teman-teman suka ataupun yang anak-anak suka, of course aku harus suka. Ya kan? Betul. Jadi notabene-nya tugas saya adalah bukan cuma sebagai seorang guru, tapi aku harus menjadi manajer buat anak-anak semuanya. Manajer. Kamu ngerasa gak sih aku jadi manajer kalian? Kalian Ya, pengen apa? kerasa dong. Kalian Kerasa kesannya dong. apa? Aku nanti gini, oke tak fasilitasi ini. Iya, ini. kerasa banget dong. Ya. Manajer list apa tadi? Krisan, Krisan. alhamdulillah. Terus paskib. Paskib kayak mungkin banyak orang yang berpikir Orang aduh, nggak nyangka kayak nari, dancer. ya kan? Dancer. Dancer apa? Ngapain? Tapi Mas paskib? Gibra juara satu. Gibra kan? juara. Iya, juara Nah, satu itu, loh. plot twist-nya itu. Iya, saya aja kayak Kaget. wow gitu. Iya, kau. Ya, kalau aku sih kagetnya kayak setengah-setengah kayak wajar lah. Oh iya. Pak Angga ini Iya, pikirannya di luar bener. kotak. Aja mikir Out of the box. Tapi Pak Angga ini dancer, tapi emang jadi gitu kan. Awalnya aku gitu, Iya. tapi setelah dipikir, tapi Pak Angga ini juga tegas juga Iya, gitu kan. out of the box juga pemikirannya. Ternyata sampai apa variasinya muter-muter gitu loh. Ya. Aduh, keren Dia itu. sampai dia. Iya, betul. Itu kan hasil dari Pak Angga, jadi semuanya gitu kan. Everything is Pak Angga atau Pak Angga is everything. Kayaknya Dua-duanya sama dua-duanya ya sama gitu aja. kan. Dan kalau misalkan ada teman-teman yang di sana itu berpikiran pengen jadi Pak Angga gitu Pak. Terakhir nih Pak, tips and trick buat jadi Pak Angga. Wes, jadi Pak Angga. Jadi Oke. Pak Angga. Oke, buat teman-teman semua yang pengen kan notabene kadang-kadang teman-temanku juga iri juga. Jadi sempat waktu itu olahraga, nih sedikit cerita. Jadi olahraga, teman-temanku bisik-bisik kayak bicarain tentang aku gitu loh. Bilang, ya ini bukan nggak pede sih ya, bukan kepedean tapi cuman kedengeran, bisik. Rasa-rasanya banter gitu loh. Overhear. Jadi Kupingnya gitu. apa namanya peka aja. Angga ini ternyata waktu itu aku main futsal. Waktu aku main futsal. Seorang Priangga Main futsal. Aditya Wardana, dancer, Main futsal. main futsal kan nggak nyambung, tapi alhamdulillah nilai futsalku bagus. Wow. Nanti ngelatih futsal ya, Pak. Ya udah alhamdulillah kan gitu loh. Jadi notabene ya basket alhamdulillah bisa, taekwondo iya, volley iya, futsal iya, apalagi bulu tangkis alhamdulillah baru belajar sekarang. Juga barusan berkuda juga. Udah. Golf enggak boleh. Hah? Golf. Golf masih belum belum. nyoba. Itu kayaknya orang kaya, aku masih miskin ya teman-teman. Bohong banget ini. Bohong. Terus habis itu alhamdulillah juga ya PBB juga iya. PBB. Terus habis itu dancer iya, nyanyi iya. Terus apa lagi? Desain iya, editing iya, apa lagi? Udah itu. Jadi Manya. kalau kalian pengen menjadi seperti ini semua, tipsnya satu, yang pertama adalah niat. 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 Nomor satu niat. niat. Nomor dua kepo. Kepo. Jadi Kepo kalau kamu itu- nggak kepo, itu hasratmu untuk mengetahui sesuatu pasti setengah-setengah. Setengah-setengah. Kepo. Yang ketiga FOMO. FOMO. Betul. Betul. Baru banyak orang yang bilang FOMO tuh apa sih? FOMO tuh apa sih? Tapi FOMO. buktinya nih FOMO bagus. Jadinya FOMO bagus. Iya, kayak Iya FOMO nggak kali. guna, ngapain kayak Iya. Apaan? Tapi kan orang kebanyakan kalau bilang FOMO tuh ngelatah ya. Iya. Tapi cuman kalau aku kan FOMO lebih ke I think I have to can do this. Oh. Aku harus bisa melakukan ini gitu loh. Yang keempat adalah eksekusi. Eksekusi. Jadi- Kalau cuman niat kepo FOMO nggak akan jadi. Iya. Ya. Tanpa eksekusi. Karena cuman Cuma dipikirkan siasat, iya. atau cuman di apa namanya Dan dipikirkan dalam- aja gitu kan. Tapi kalau misalnya eksekusi itu dah. Itu. Yang Masih kelima adalah konsisten. Konsisten. Itu yang susah dari anak muda sekarang adalah konsisten. Setuju. Ya termasuk aku juga sih anak muda ya. Setuju banget, Jadi Pak. eksekusi itu gampang. Yang 1, 2, 3, 4 ini gampang. Semuanya bisa. Mungkin ya dari anak TK pun bisa. Ada TK. Anak TK pun bisa.
Aku pun buktinya bisa kan. Tapi konsisten 4, ini. 5 susah. Yang kelima ini agak susah karena konsisten tuh tidak semua orang mau stay di zona Terus. yang Gini-gini lama-kelamaan bakalan menjadi struggle gitu kan. Iya. Kadang-kadang kena bahaya dikit mereka kayak ya sudahlah gitu. Nggak mau gitu ya. Nggak mau Sudah, gitu. nyerah dulu. Oke, ya. tadi 5 tadi. Pertama niat, Niat. kedua Kepo. ketiga FOMO, keempat eksekusi, dan yang terakhir adalah Konsisten. Bener nih, ini ada 5 serangkaian yang kalau itu nggak bisa dipisahkan karena kalau misalkan ya niat aja apa yang diniatin gitu kan. Niatnya Tapi nanti lalu lalang. iya, kalau misalkan kepo nih, kepo apa? Pengen tahu aja gitu kan. Lihat di TikTok sudah tahu Oh kayak sudah selesai. gitu kan. FOMO nih, FOMO. Takut ketinggalan. Ya kan? Kalau udah dapet, ya udah gitu kan. Terus Ya udah bosen. eksekusi. Kalau nggak ada ketiga ini, apa yang mau dieksekusi? Ya kan? Bingung. Aku mau ngapain? Iya gitu kan. betul. Dan terakhir apa tadi Konsisten. konsisten. Nah, ini yang paling Kalau penting. nggak ada yang di apa namanya eksekusi, apa coba yang mau dikonsistenin? Ya kan? Jadi ini ada 5 serangkaian yang harus dikerjakan buat kalian yang pengen jadi multi talent seperti Bapak Priangga Mr. gitu loh. Priangga Aditya Wardana. Aduh, lengkap banget gitu kan. Jadi itulah cerita-cerita cahaya-cahaya yang bisa memotivasi kita, kalian, dan semua orang yang melihat video ini. Amin. Iya betul, amin. Siapa tahu di masa depan kalian yang jadi di sebelah sini nih. Yang jadi tahu ya. iya betul. Duduk Menjadi sama menggantikan kita Pak berdua. Angga. Iya. Gak gampang loh diundang ke sini. Iya, susah tahu. gampang. Jadi kita benar-benar selektif yang Bener-bener gitu kan. bersinarnya ya. Iya, yang bersinar gitu kan. Namanya juga apa? Bincang-bintang. Bincang-bincang bareng bintang gitu. Nah, tadi kan kita udah Tahu. mendengar ya. Iya. Udah mendengar, udah tahu Udah. semua sinar-sinar dari bintang pada kesempatan kali ini. Yang lebih tepatnya itu adalah bintang Pak Angga gitu kan. Bintang yang lebih terang dari bintang lainnya. Waduh. Enggak lah. Malam ini Pak Angga lebih terang dari sang bintang. Asik. Dan semoga cahaya-cahaya yang sudah kita dapatkan, sudah kita terima bisa menjadi motivasi buat kita, buat kalian semua yang bisa menjadi the next bintang of apa namanya? Bincang-bintang. Oke. Bincang-bincang bareng bintang gitu kan. Oh ya, mungkin Bapak ada kata-kata terakhir buat para penonton. Patah 2 kata. Oke, buat teman-teman muda yang ada di luar sana jangan pernah menyerah karena notabene-nya rawa-rawa itu tidak selamanya menyeramkan karena di balik rawa-rawa akan ada pemandangan yang indah di luar sana. Jadi jangan pernah menyerah meskipun kamu susah sekarang, kesenangan itu akan datang gitu loh Ya. pada waktunya. Rawa-rawa nanti di ujungnya ada Pemandangan. pemandangan. Karena di balik Bintang-bintang. rawa-rawa kan kita di balik rawa-rawa ada air terjun, ada Oh, pegunungan iya. kan. Saya kira ada Pak Angga, soalnya Pak Angga bintang gitu kan, Bintang, ya. Dan saya ucapkan ya Pak ya terima kasih sangat banyak Terima kasih banyak. atas cahaya-cahaya sudah diberikan gitu Pada kan. kita yang manusia kurang Jadi cahaya. kita iya. Jadi kita tuh bisa belajar dan berusaha menjadi multi talenta seperti Bapak gitu kan. Buat teman-teman juga jangan lupa contoh nih Pak Angga yang baiknya diterima, yang buruknya buang aja nggak apa-apa, buang aja buruknya mah. Karena datangnya yang buruk tuh pasti bukan dari Pak Angga gitu. Oh ya, jangan lupa buat komen, like, share, apa yang terakhir Del? Subscribe dan nyalain notifikasinya. Karena mungkin kan bisa jadi bintang di Bintang, duduk. next bincang-bintang bareng bintang. See you guys di next bincang-bintang karena kalian adalah calon bintang yang bakal dibincangkan di bincang-bintang. Selanjutnya. Oh ya, ya. mungkin Pak Angga mau closing? Oke, bye. See you semuanya. Mwah. Dah.